Ibu bapak jamaah rahimani rahimakumullah, alam barzah atau alam kubur, alam penantian. Apakah orang-orang yang berada di alam barzah itu mati? Dan ini masalah itu kita semua belum tahu, Tetapi di dalam tafsir As-Sobuni, ya, di dalam tafsir As-Sobuni surat Al-Mulk, ketika Muhammad Ali As-Sobuni menafsirkan ayat Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan hidup dan mati, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian atau kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Beliau menukil sebuah hadis, ya, bahwa pada hakikatnya yang disebut dengan kematian itu adalah intiqalun min darin ila darin. Mati itu adalah berpindahnya dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Intiqalun min darin ila darin, yang kemudian dijelaskan di situ, ketika seseorang yang mati sudah ditempatkan di liang lahat, ya, liang lahat, kemudian dikubur, ternyata di dalam riwayat itu disebutkan wa huwa yasma'u qur'ani alihim. Orang yang sudah mati dan sudah dikubur itu mendengar suara terumpah orang-orang yang akan meninggalkan dia setelah mengubur. Yasma'u qur'ani alihim. Dan itu nanti kita akan mengalami, Pak. Monggo sinten rumiyin monggo. Ya. Jadi di alam barzah tadi, di alam kubur itu, setelah kita nanti semua dikubur, kemudian orang-orang nanti yang mengubur kita itu sudah pergi, itu orang yang di dalam alam kubur itu tadi, yasma'u qur'ani alihim, mendengar suara terumpah. Subhanallah. Itu yang saya baca di dalam kitab Tafsir Ali As-Sobuni ketika menafsirkan apa tadi, surat apa? Surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tadi. Nek kaya dhewe, nggih, menungso sing ora duwe iman terhadap hari akhir, terhadap kematian, dia akan mengatakan ndak iya ya, ngeten kok. Nggih. Ndak apa. Tapi bagi kita yang punya keimanan kepada alam gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib tadi, itu kan termasuk gaib, ya. Dan itu keterangan dari hadis, menurut saya Bapak sekalian. Yasma'u qur'ani alihim. Orang yang sudah dikubur akan mendengar suara terompah, suara sandal, ya, orang yang meninggalkan dia. Masya Allah, lajeng wonten riwayat yang sudah saya baca dan Bapak ini, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang termasuk orang-orang yang beriman dan ngoten nggih. Harapan kita kan seperti itu. Ngaten. Kan mayat itu setelah diletakkan di lahat tadi, ya, kemudian dikubur tadi, ketika orang-orang yang mengubur itu pulang 40 langkah kalau tidak salah, ya, maka akan datang dua malaikat. Malaikat yang menanyakan di alam kubur namanya Munkar dan Nakir, kan tadi. Dua malaikat itu datang. Ya. Kalau jenazahnya itu orang beriman dan husnul khotimah, maka dia datang dengan sopannya, dengan berbau wangi, ya. Kemudian menduduki jenazah tadi, dua malaikat itu, yang kemudian akan menanyakan beberapa hal. Di antara yang ditanyakan adalah man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma disya. Bagi orang yang beriman, itu keterangan dari hadis itu,
bagi orang yang beriman yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat itu dan kemudian bisa menjawab semuanya ketika ditanya man rabbuka Allahu rabbi wa ma islama dinuka al-islamu dini dan seterusnya, maka kemudian akan datang suara dari langit, ibu dan bapak, qad saddaqa abdi, sungguh hambaku seorang yang benar. Ya. Oh Allah, apakah suara itu nanti yang mendengar itu hanya orang yang ditanya atau seluruh makhluk yang ada di alam barzakh itu kemudian mendengar? Oh alam bisawab, kita tidak tahu. Tetapi suara itu datang dari langit, kan begitu. Qad saddaqa abdi, sungguh hambaku seorang yang benar. Fa afrisuhu minal jannah, hamparkanlah permadani dari surga. Hamparkan permadani dari surga. Maka selama berada di alam barzakh itu yang dia dapatkan adalah kenikmatan-kenikmatan. Apa yang dia lihat juga kenikmatan-kenikmatan. Yang dia cium adalah bau-bauan wangi dari surga. Masya Allah. Yang kemudian setelah selesai pertanyaan itu, tanah yang kita tempati itu nanti akan menghimpit kita. Ya. Himpitan tanah yang kita tempati itu bagi orang-orang yang beriman maka diumpamakan seperti seorang ibu sing ngeloni bayine. Subhanallah, nikmatul kubur, gitu ya. Fa'afrisuhu minal jannah, hamparkanlah permadani dari surga. Sepanjang mata memandang itu adalah kenikmatan-kenikmatan selama berada di alam barzakh, selama berada di alam kubur. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang kafir yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh dua malaikat itu, ya, ketika datang saja sudah datang dengan berbau busuk yang menyenangkan, yang Masya Allah, ya, datang dengan kasar dan lain sebagainya. Kemudian ketika menduduki jenazah itu, jenazah orang kafir itu, dia duduk dengan seenaknya sendirian begitu. Ya. Ketika ditanya tidak bisa menjawab satu pun pertanyaan tidak bisa dijawabnya, maka kemudian datang suara dari langit pula. Qad kadzdzaba abdi, sungguh hambaku seorang pendusta. Fa'afrisuhu minan nar, hamparkanlah permadani dari neraka. Maka yang akan dia dapatkan adalah bau busuk neraka sepanjang berada di alam barzakh. Masya Allah. Dewi nek maca hadis niku nggih, Masya Allah. Bagaimana ketika kita mengalami nanti, Pak? Dan itu pasti akan kita alami, pasti akan kita lalui. Baik yang matinya terbakar, baik yang matinya tenggelam, baik yang tidak dikubur karena berbagai macam keadaan matinya, tapi semuanya pasti akan mengalami alam barzakh tersebut. Masya Allah. Ya. La mustajaro illa ilallah. Tidak ada tempat kembali yang sesungguhnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu makna la ilaha illallah adalah la mustajaru ilaihi illallah. Tidak ada tempat kembali yang sebenarnya yang sesungguhnya kecuali kembali kepada Allah. Sinten sing mboten badhe kundur dumateng Gusti Allah. Pasti semuanya, ya. Pasti semuanya. Nah, harapan kita Ibu dan Bapak, kita selalu meminta kepada Allah ketika kita kembali kepada Allah, ya. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.